Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Kembali bersama Yesus Kuatku, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu terang bagi kaki kami, yang menerangi jalan hidup kami ya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, Roh Kudus, terangilah jalan hidup kami oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sama-sama kita buka di dalam Amsal 3 ayat 3. Demikian firman Tuhan katakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Pada kesempatan yang indah ini, saya akan mengangkat sebuah tema, kenakanlah kasih. Kasih menurut KBBI adalah perasaan sayang atau perasaan cinta. Bisa juga dengan contoh kasih orang tua kepada anak. Demikian pula anak kepada orang tua. Dan juga suami dan istri. Juga kepada teman atau seorang sahabat. Juga sepasang kekasih atau sejoli yang sedang menjalin cinta hari-hari ini. Ada satu perasaan yang ditunjukkan oleh orang-orang ini terhadap orang yang mereka kasihi. Orang tua kepada anak akan memberikan sebuah atau sesuatu yang terbaik untuk anak-anak mereka. Contoh, pendidikan gizi yang terbaik. Atau suami dan istri yang berjanji dalam janji pernikahan yang kudus. Kita sebagai orang-orang percaya disampaikan atau di saat hidup dalam pernikahan yang kudus. Di pernikahan itu kita menyampaikan janji untuk tetap setia. Di saat suka maupun duka, di saat sakit maupun sehat, di saat kaya maupun miskin. Itulah janji kasih yang diberikan. Atau juga kepada teman atau sahabat. Atau juga sepasang kekasih berusaha mencari tahu apa yang diingini atau yang disukai oleh kekasihnya. Tetapi hari ini kita mau belajar firman Tuhan, kasih menurut firman Tuhan. Kita buka sama-sama di dalam 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 7. Di sini katakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemericing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia dan melihat seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Inilah kasih yang disampaikan oleh firman Tuhan.
Kasih itu sabar, murah hati, tidak melakukan yang tidak sombong. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Inilah kasih. Kalau kita buka di dalam 1 Yohanes 4, dimulai ayat 7 sampai ayat 11 katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Jadi kasih itu berasal dari Allah, lahir dari Allah. Allah adalah kasih. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kalau kita bilang kita mengenal Allah, berarti kita memiliki kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Firman Tuhan jelas mengatakan, kita harus memiliki kasih. Kalau tidak ada kasih berarti tidak ada Allah di dalam kehidupan kita. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Kita lihat di ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Dari pembacaan firman Tuhan di dalam 1 Korintus 13, di dalam 1 Yohanes 4, ayat 7 sampai 11, ayat 20 sampai 21. Dengan jelas kita baca, secara letterlek kita bisa membaca ini tanpa harus diterjemahkan. Dengan membaca saja kita sudah mengerti sebagai orang percaya apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita ini. Sudahkah kita mengenakan kasih itu? Atau kasih itu sudah hilang dari kehidupan kita? Kita sudah tidak lagi mengasihi istri kita. Kita sudah tidak lagi mengasihi suami kita. Kita sudah tidak lagi mengasihi anak kita. Kita sudah tidak mengasihi lagi orang tua kita. Kita tidak setia lagi terhadap pasangan kita. Atau kepada sahabat kita. Atau kepada kekasih kita. Pertanyaan ini datang kepada kita. Masih adakah kasih itu di dalam kehidupan kita? Allah adalah kasih. Kalau kita mengakui Allah di dalam kehidupan kita, seharusnya kasih itu ada di dalam kehidupan kita. Matius 22 ayat 37 sampai 38 dan ayat 39 katakan hukum yang terutama dan pertama adalah mengasihi Tuhan Allah. Dan hukum yang kedua adalah mengasihi sesama kita. Itu sebabnya kita harus memiliki kasih itu. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 8, Amsal 10 ayat 12, kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih menutupi banyak sekali pelanggaran. Sulitkah bagi kita? Kalau kita punya kerendahan hati, berarti kita mau tunduk dan taat pada perintah Tuhan. Dan perintah Tuhan ini harus kita lakukan. Dan kita akan lakukan dengan rela hati. Dengan keikhlasan kita melakukan ini. Haleluya. Sama seperti Musa. Di dalam Keluaran 32 ayat 32. Sedemikian Musa mengasihi bangsa Israel sampai-sampai dia rela namanya tidak tertulis di dalam kitabnya Allah. Mari, perasaan yang dimiliki Musa ini adalah sama seperti kasihnya Allah terhadap kita umat manusia.
yang mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita. Sudahkah kita mengenakan kasih itu? Kasih adalah sifat Allah. Ya, Allah adalah kasih. Kasih adalah Allah. Itu harus ada di dalam kehidupan kita. Kita sudah mengalami kasih, pengampunan, dan pertolongannya. Puji Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita semua untuk mengenakan kasih selalu di setiap aspek kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terangilah hati dan pikiran kami dengan firman-Mu. Dan biarlah kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Roh Kudus, beri kami kekuatan, beri kami penghiburan, beri kami pertolongan, beri kami pengampunan ya Tuhan. Biarlah kami mau melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang melukai hati kami, kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada kami. Kami ingin menjadi sama seperti Engkau ya Tuhan. Melakukan kebenaran-Mu Tuhan, melakukan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu katakan, barang siapa memiliki kasih, berarti ada Allah di dalam kehidupannya. Tetapi akan disebut pendusta jika kami tidak mengasihi sesama kami, jika kami tidak mengasihi saudara kami, jika kami tidak mengasihi orang tua kami, jika kami tidak mengasihi anak-anak kami, jika kami tidak setia terhadap pasangan kami ya Tuhan. Itu sebabnya tolonglah kami ya Tuhan untuk mengenakan kasih Allah di dalam kehidupan kami ini. Kami tahu Tuhan yang mengerjakan semuanya di dalam kehidupan kami, sehingga sempurnalah apa yang Tuhan kerjakan di dalam hati ini. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi kita semua. Bersama Yesus aku kuat. Haleluya.